Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Lanjut. Ini ayat-ayat alamiah ini kita tutaskan nih. An-Nahl sekarang. 6667. Ini masih tentang alamiah ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa da'mil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sungguh bagi kamu pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, antara kotoran dan darah, berupa susu murni yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempotensialisasi akalnya. Kata ibroh di situ ya. La ibroh sedangkan. Ibroh itu kata lain dari ayat. Ibroh 66 tadi. Ibroh itu kata lain dari ayat. Cuman dia nuansanya eksistensial. Eksistensial itu yang fisik, terlihat secara fisik, secara empiris. Jadi ayat-ayat yang berbentuk yang empiris, terlihat macam susu tadi itu kan empiris kan. Sedangkan butun itu ibarat tong sampah. Di dalamnya ada tinja, ada darah, ada juga susu. Jadi butun itu dari kata batin lah, di sana berasal. Kata batin juga dari sana, itu kata itu disebut perut, gitu kan. Adalah wadah yang berisi sesuatu yang positif, netral, dan negatif. Jadi di batin itu ada tiga. Ada yang positif, ada yang netral, ada yang negatif. Di wadah itu bersatu semuanya. Untuk mengeluarkannya butuh ibroh, gitu. Masalahnya sekarang, yang mana yang mau kita nikmati? Ya kan? Masalahnya sekarang, mana yang mau kita nikmati? Pasti manusia menginginkan yang lezat, gitu kan? Nah, bagaimana pula memperoleh kelezatan dari tempat yang bercampur? Nah, ayat ini sebenarnya adalah ayat analogi yang juga bernuansa inisiasi. Inisiasi itu sindir, satir. Manusia sebenarnya sudah tahu
mana yang harus dinikmati, mana yang harus dibuang, tapi terkadang tidak konsekuen. Gitu. Saat berhadapan dengan binatang, yang diambil susunya. Tapi saat berhadapan dengan manusia, lebih banyak yang terambil yang negatifnya saja, kotorannya saja, ya kan? Gitu loh. Padahal semua manusia juga memiliki susu yang bisa kita nikmati, ya kan? Artinya pada manusia juga ada positifnya, banyak malah positifnya gitu loh. Jadi kita memandang manusia siapapun itu harusnya seperti di ayat ini, gitu loh. Dengan kata lain, harus objektif. Manusia juga memiliki 3 unsur tersebut, negatif, netral, dan positif yang tersimpan di dalam batin. Gitu. Dari ayat ini kita juga bisa mengakuisisi tarif dari batinnya, itu wahana yang di dalamnya ada positif, ada negatif, dan ada yang netral. Karena konteks yang sedang kita bahas adalah masalah akal, gitu kan? Jadi di manakah kita memerankan akal? Sudah kita katakan bahwa akal akan terus bekerja. Cuma di mana dia akan kita tempatkan agar kerjanya berdaya guna? Itu. Jawabnya adalah untuk menentukan yang positif. Disitulah akal berperan. Ya. Untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang netral, disitulah akal berperan. Gitu loh. Untuk mengakuisisi yang positif dari batin manusia yang penuh dengan fenomena ini, dibutuhkan potensialisasi akal. Dengan kepintaran akal jugalah yang akhirnya menganggap tinja atau tai tidak lagi berguna, tidak lagi negatif. oh, Itu loh. pasti bisa dijauh. Dengan pintaran akal juga tuh kan. Itu Pak, tai luwak, binatang mati, pas pupuk kan. Itu gini kan ngerti. Pupuk. Cuma harus ditempatkan di tempat yang tepat. Gitu loh. Sebab tai juga makhluk Allah. Unsur organiknya bisa menjadi penyubur bibit-bibit makhluk yang akan tumbuh. Oh, tumbuhan. Begitu juga manusia. Begitu juga pada manusia. Menyikapi hal yang negatif membutuhkan kepintaran akal layaknya Adam. Semua kasus negatif yang pernah dialami dijadikan nilai tarbiyah untuk menumbuhkan bibit kesadaran untuk dirinya dan untuk generasi mendatang. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya dulu begini. Ini negatif tuh kan? Tapi dijadikan nilai pelajaran. Gitu. Tidak lagi dianggap itu negatif, tapi pelajaran gitu loh. Ya memang nggak mudah untuk memahaminya, membutuhkan kedewasaan tingkat tinggi dan potensialisasi akal. Sebab jika tidak seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan susu, apalagi menjadi seperti lebah. Aduh, kan? Ini surah An-Nahl ini. Di 6869 itu surah An-Nahl. Yang spesifikasinya tidak seperti yang dikatakan filsafat, tidak pernah menyerang jika diserang. Jika diserang baru menyerang, nggak begitu filsafat lebah. Coba dilihat 68-nya itu. Baca. Wa uha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari mimma ya'rishun. Apa katanya? Dan Rabbmu telah mewahyukan. Tuh. Sudah mewahyukan kepada Nahl
lebah ya, ada lebah, buatlah manit buatlah di gunung-gunung sarang dan di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Jadi nyuruh kasih lebah teh. Sedangkan Jadi berdasarkan ayat ini, spesifikasi lebah adalah spesifikasi lebah itu adalah patuh pada wahyu ya Allah. Allah. Itu spesifikasi lebah apa? Patuh pada wahyu Allah. Makanannya baik. Otomatis yang keluar dari batinnya juga baik. Yang bisa menjadi penyembuh buat dirinya dan juga buat orang lain. Lebah di ayat ini adalah makhluk yang menghasilkan madu. Muhammad pernah menyatakan bahwa dirinya ibarat an-nahl, ibarat lebah. Sama-sama menerima wahyu. Madunya itulah yang meyuha. Gitu loh. Isi dari Quran itulah madunya yang diwahyukannya kepada umat. Makanya Quran juga disebut dengan penyembuh kan, syifa kan. Sama seperti halnya madu. Gitu. Tapi meren Pak, beda penyembuh madu mah penyembuh raga, namun Quran mah penyembuh batin. Betul kan? Iya. Fisik gitulah. Sama-sama menerima wahyu. Nah, itu sebenarnya maka dia Muhammad suka sama madu yang dihasilkan oleh an-nahl, lebah kan. Hubungannya sangat sakral, sama-sama pekerja risalah. Madu bahan pengobat yang terbaik. Madu bisa menerima dan berhubungan dengan zat lain. Gitu kan? Kalau ada niat, harus ada niat sama seperti Muhammad, yaitu menegakkan ajaran Allah. Hasil kerja akal itu jadi sebuah pikiran kan? Buah pikir.